Nah, ada yang sudah pernah mendengar istilah exploratory practice di sini? Atau baru ketemu di pertemuan kita hari ini? Baru ketemu. Baru ketemu ya. Exploratory practice. Jadi exploratory practice itu sebetulnya baru ketemu ya. Nanti kita akan mengeksplorasi learning puzzle atau isu pembelajaran yang masih membuat kita bingung gitu. Masih apa sih jawabannya yang masih ngeganjel di hati, kira-kira seperti itu. Nah, kita melakukannya dengan perspektif atau framework exploratory practice namanya, itu payungnya. Nah, learning puzzle itu adalah apa yang akan kita eksplorasi. Jadi, apa sih exploratory practice dan kenapa exploratory practice ini harus muncul di kelas academic writing kita? Sebenarnya exploratory practice ini muncul di academic writing supaya kita bisa nge-share puzzle pembelajaran kita masing-masing, kita narasikan, nanti ada fase paraphrase. Karena academic writing is all about paraphrasing, citing references misalnya. Terus apalagi yang ada di academic writing, summarizing. Nah, itu biasanya jadi fitur utama dalam academic writing. Bagaimana Anda menulis secara akademik gitu ya, secara empiris dengan memparafrase ide misalnya dari sumber eksternal. Nah, exploratory practice ini mainnya di mana? Nah, exploratory practice itu adalah komplementnya. Jadi tambahannya exploratory practice itu adalah salah satu riset praktisi gitu. Jadi kalau praktisi itu yang ada di kepala Anda apa sih praktisi? Practitioner. Apa yang ada di benak Anda dengan kata-kata practitioner atau praktisi? Orang yang mempraktekkan ya, Miss ya. Orang yang mempraktekkan, betul. Misalnya, praktisi apa yang biasanya familiar? Ada praktisi pendidikan misalnya, ada praktisi anak, ada praktisi apa lagi? Bisnis misalnya Iya, gitu iya. kan. Misalnya kalau dokter berarti praktisi dari kesehatan ya, Miss ya. Ya, betul. Nah, kalau dokter, praktisi kesehatan misalnya, atau tenaga kesehatan, praktisi kesehatan, betul. Jadi praktisi itu adalah yang mempraktekkan, yang menjalankan. Nah, siapa di kelas itu praktisinya? Saya atau Anda praktisinya? Kalau di kelas. Yakin Kita. saya. Kita semua. Kita Duanya. semua, betul. Saya praktisi, Anda juga praktisi karena kita semua saling praktek gitu ya di kelas masing-masing. Saya praktek mengajar, Anda praktek belajar gitu. Jadi praktisi ini saya dan Anda dan kita semua intinya sih gitu. Jadi exploratory practice itu apa? Jadi dia salah satu jenis riset praktisi yang mengakomodir learners, pembelajar Anda, and teacher saya, sehingga kita didorong untuk bisa merenungkan, menganalisis, menginvestigasi mengenai praktik yang kita lakukan di kelas ini. Saya praktik mengajar academic writing, Anda praktik belajar academic writing. Jadi praktik-praktik ini yang akan kita investigasi. Gimana cara menginvestigasi praktik pembelajaran sih gitu. Nanti itu kita akan masuk ke mengeksplor puzzle. Nah, jadi di sini secara sederhana gitu ya, exploratory practice itu menurut Jespool dalam wawancaranya di tahun 2015 gitu ya dengan Hia, ini Hia itu pewawancaranya, ini vignette-nya, cuplikannya, bahwa exploratory practice itu sebetulnya agak susah ya untuk didefinisikan tanpa terdengar apa ya, kayak menyeramahi gitu, tanpa terdengar aneh gitu.
itu agak susah didefinisikan sebetulnya exploratory practice, karena pada dasarnya prinsipnya exploratory practice itu membuat kita bisa menjadi lebih humanis gitu ya. Kita melihat praktik pembelajaran di kelas itu sebagai praktik humanis yang mempertimbangkan perasaan Anda sebagai pembelajar dan juga perasaan saya juga sebagai pengajar. Kadang-kadang kan nggak ketemu ya, dosen misalnya atau Anda sebagai guru lah misalnya taruhlah membuat silabus gitu. Anda pasti kan merumuskan apa aja learning outcomes-nya atau luaran pembelajarannya, skill apa yang nanti akan didapatkan oleh siswa ketika belajar bahasa Inggris misalnya. Misalnya siswa akan bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Siswa bisa mempronounce kata-kata dalam bahasa Inggris. Misalnya itu kan learning outcomes-nya misalnya. Tetapi kemudian ketika sampai pada praktek di kelas tidak sesederhana itu, Ferguso, iya nggak sih? Iya, betul. Ada banyak sekali layers dalam pembelajaran gitu yang ada di kelas. Kadang-kadang siswa kita sebetulnya dia oke loh kalau misalnya dalam menulis, tapi nggak oke dalam pronunciation. Itu sangat mungkin terjadi. Dan disinilah exploratory practice bermain. Jadi exploratory practice itu melihat isu Anda juga sebagai sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan dalam mendesain learning outcomes. Di sini Jespo mengatakan bahwa exploratory practice menghilangkan sekat-sekat dan hierarki antara guru dengan siswa. Kan biasanya kalau di Indonesia tuh dalam adat ketimuran kan biasanya guru itu hierarkinya memang ada di atas dari siswa. Tapi dalam exploratory practice sama-sama mengeksplorasi puzzle-nya, akhirnya kita gurunya tuh turun dari podium, jadi berada dalam level yang sejajar dengan siswanya, saling berdialog, saling berdiskusi gitu. Kira-kira maksudnya sih menghilangkan sekat dan hierarki itu seperti itu. Lalu exploratory practice juga bisa menjadi pengingat bahwa the best learning, biasanya pembelajaran yang terbaik itu membutuhkan rasa saling mengisi, saling berdialog, saling terbuka dalam mendiskusikan hal-hal yang menjadi isu, hal-hal yang masih membingungkan, hal-hal yang masih tidak tahu jawabannya apa. Kan kadang-kadang kalau misalnya kita punya isu gitu ya, greget sendiri gitu, misalnya contoh di kelas pronunciation misalnya, kita tuh kenapa sih nggak bisa mempronounce kata throughout, misalnya kan tulisannya THROUGHOUT gitu ya, throughout, ada yang trogot, ada yang troghot gitu misalnya. Kenapa sih susah banget mempronounce throughout gitu. Nah itu bisa menjadi puzzle, dan puzzle itu tidak selamanya bisa langsung terjawab dengan memuaskan gitu. Kadang-kadang pertanyaannya itu ya jawabannya nggak langsung bisa didapatkan pada saat itu juga gitu, tapi melalui latihan, 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 dan mencoba memahami bagaimana ya cara belajar pronunciation yang enaken gitu misalnya. Nah itu salah satu prinsip dari exploratory practice. Kemudian jadi di sini ya kata kuncinya adalah merefleksikan puzzle adalah proses yang sangat bernilai. Jadi kita tuh kadang-kadang kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa sih saya susah banget pronounce kata-kata dalam bahasa Inggris, misalnya kayak gitu puzzle-nya. Terus nggak serta-merta harus dapat jawabannya, oh untuk bisa mempronounce bahasa Inggris dengan lancar dan mudah, nggak serta-merta bisa ke situ, karena setiap orang beda, background-nya beda, pace belajarnya beda, kemampuan kognitifnya. Jadi kita nggak bisa pukul rata semua menjadi satu solusi gitu, satu jenis solusi. Nah itu yang dihindari dari exploratory practice. Jadi intinya adalah exploratory practice itu merupakan satu framework atau bingkai pemikiran bahwa ketika kita belajar, kita juga bisa sambil mempertimbangkan kualitas dari classroom activities, dari classroom life.
Intinya adalah exploratory practice itu ingin menghilangkan sekat antara guru dengan siswa, artinya kita bisa berdialog bersama-sama, memahami apa sih yang terjadi di kelas kita sebetulnya. Ini utamanya di kelas academic writing ya, karena kita masuk ke academic writing. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Guys? Tidak. Enggak habis. Iya, Kayaknya. oke. Aman ya, ini masih introduction-nya dulu. Berikutnya, keywordnya dalam exploratory practice, artinya dia keywordnya itu bukan solve the problem, no. We are not solving any problems here. We are trying to understand the problem. What is the problem in our academic writing class, misalnya. Kita keywordnya adalah memahami, bukan mencari solusi. Belum, paling tidak bukan ya, tapi belum mencari solusi. Karena untuk dapat problem solving strategies atau problem solving act-nya, kita harus pertama-tama memahami dulu. Sebagai seorang pengajar ya, I try to understand your points of view. Saya berusaha memahami perspektif Anda dalam belajar writing, dan akhirnya kita harapan saya sih kita bisa saling bertukar pikiran gitu ya mengenai apa yang jadi concern Anda dan apa yang menjadi concern saya. Misalnya ketika saya punya agenda, saya pengen sekali mahasiswa saya itu melek language metafunction misalnya dalam menulis. Saya itu pengen mahasiswa saya, misalnya itu kan secara egois itu adalah perspektif saya ya, agenda saya mengajar. I want you to be able to master how to curate, itu bagaimana mengkurasi lexicogrammatical features dalam writing sehingga writing Anda itu bisa koheren, bisa kohesif, bisa menyampaikan gagasan dengan baik misalnya, dengan perspektif systemic functional linguistics misalnya. Tapi kan ternyata pada kenyataannya banyak di antara kita yang memahami istilah-istilah SFL aja sudah butuh effort gitu ya, butuh usaha yang lebih gitu. Apalagi kita menerapkan itu langsung ke dalam tulisan. Bener enggak? Correct me if I'm wrong. Iya, Miss, benar. Itu ya, kadang-kadang Anda aja bingung gitu dengan banyak sekali. Tanggal lahir dulu. Kamu udah masuk? I think. Nah, udah hilang ya suara-suara. Gitu. Jadi sampai mana sampai lupa. Oh ya, tadi sampai taking effort in understanding SFL. Ya, kadang-kadang agendanya guru itu nggak masuk ke agendanya siswa. Kalau dalam pembelajaran atau dalam perspektif guru ketika mau nyusun silabus atau menyiapkan materi kan harus mempertimbangkan kebutuhan dari siswa kan, gitu sebetulnya secara teori. Tetapi kemudian kadang-kadang guru tuh punya perspektif idealnya sendiri sehingga agenda tersebut akhirnya mismatch dengan kebutuhannya siswa. Padahal siswa misalnya kebutuhannya adalah cukup di menentukan misalnya main ideas dan supporting sentences misalnya. Terus abis itu bagaimana sih cara menggunakan cohesive devices misalnya, itu dulu aja dasarnya. Tetapi kan akhirnya kalau misalnya kita tidak mempertimbangkan kebutuhan siswa, akhirnya kita kan nggak nyampe gitu kitanya learning outcomes-nya, nggak nyampe, siswa juga tidak mencapai evaluasinya itu tidak sesuai ekspektasi, misalnya seperti itu. Nah, itu fungsinya exploratory practice untuk menjembatani gap antara agendanya guru, agendanya dosen dengan kebutuhan Anda tuh sebetulnya apa. Nah, itu kira-kira. Untuk apa? Untuk create a better quality of classroom life. Jadi kita belajar academic writing itu tidak hanya serta-merta Anda bisa nulis jadi satu introduction misalnya. Atau Anda bisa paraphrase dengan baik misalnya. Tapi bagaimana itu semua bisa kita upayakan dengan pace-nya masing-masing. Misalnya Royhan cognitive pace-nya 100 km per jam misalnya. Sementara yang lainnya tidak secepat itu misalnya. Itu kan sangat mungkin terjadi dan kita harus akomodir gitu. Makanya exploratory practice itu fungsinya ada di situ. Ketika academic writing, kita juga bisa sambil mengecek points of view Anda seperti apa, emotional feeling Anda seperti apa dalam belajar academic writing.
Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Gimana? Lanjut? Iya. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Oleh karena itu, di sini ada therefore, saya perlu mendengar perspektif Anda mengenai apa sih yang Anda rasakan ketika belajar academic writing atau ketika belajar writing secara keseluruhan. Kemarin kan kita udah belajar paragraph writing, udah belajar essay writing. Nah, I need to listen to your perspectives. Bagaimana perspektif Anda ketika mempelajari 2 mata kuliah sebelum mata kuliah academic writing ini? Bagaimana caranya saya mendengarkan perspektif Anda atau melihat perspektif Anda? Dengan cara Anda mengeksplorasi learning puzzles. Nah, learning puzzles itu apa? Learning puzzles adalah isu atau problems atau sesuatu yang mengganjal di hati Anda terkait pembelajaran writing yang kira-kira perlu kita sampaikan supaya saya juga tahu nanti kendala Anda tuh apa sih gitu. Terus Anda juga tahu kendala saya tuh apa sih sehingga nanti kita bisa mencari titik temu setelah kita paham gitu. Apa sih sebetulnya isu dalam pembelajaran dan pengajaran di kelas writing itu. Maka dari itu untuk mengeksplorasi learning puzzles, dalam mengeksplorasi puzzle pembelajaran itu kita mulainya dari pertanyaannya why. Bukan pertanyaan how, bukan pertanyaan what misalnya, tapi dimulai dengan pertanyaan why. Nah, kira-kira di sini ada yang bisa nebak nggak? Kenapa dari pertanyaan why? Karena kita ingin mencari permasalahannya. Yap, kita ingin mencari permasalahannya. Lalu, untuk apa permasalahannya setelah ketemu kita apain? Ya, The solving. Nah, kita pahamin dulu. Kita Ini paham. kenapa sih kita mendapati masalah seperti ini? Kira-kira apa sih yang perlu dilakukan untuk mendapatkan solusinya gitu kan, Miss? Nah, awalnya betul. Jadi awalnya adalah kita paham dulu, kita memahami tanpa menjudge, kita memahami dulu. Oh, misalnya isunya Reni misalnya, kenapa sih saya tuh susah banget menggunakan punctuation yang baik? Kenapa sih saya bingung menggunakan capital letter tuh harus pada konteks yang seperti apa misalnya kayak gitu. Itu puzzle-nya Reni misalnya. Terus puzzle-nya Lisda beda. Lisda menganggap bahwa kelas writing itu terlalu misalnya terlalu tinggi dengan istilah process types dan lain sebagainya, ideational meta function, sehingga akhirnya malah bingung harus tulis apa. Atau pertanyaannya Sahrul, lalu apa sih fungsinya misalnya kita belajar tipe proses dengan kita belajar nulis, apa hubungannya di situ? Nah, itu misalnya puzzle-nya Sahrul, kan beda-beda tuh puzzle-nya Sahrul. Jadi saya tuh pahami dulu. Kita berdialog, kita memahami dulu, oh ternyata Reni itu butuh lebih banyak di punctuation, misalnya Lisda butuh lebih banyak di social process dari writing misalnya, atau Sahrul butuh lebih banyak guidance di bagian misalnya kenapa tipe proses itu penting dalam writing, misalnya seperti itu. Jadi kan beda-beda, tiap orang, tiap pembelajar bisa beda-beda gitu learning puzzle-nya. Fungsinya adalah bisa dipahami dulu, apa sih masalahnya, saya petakan, saya pahami, oh masalahnya ini gitu. Nanti why ini fungsinya untuk jadi anchor, untuk jadi kompas gitu, untuk memahami fenomena yang ada dalam pembelajaran kelas writing. Kemudian kita belum sampai ke problem solving. Kalau misalnya sudah dipahami dulu isunya apa, yang beragam sekali isunya pasti, baru kita kalau kita setuju, kita bisa next ke move on ke how to solve such problems that occur in our writing class gitu. Jadi nanti baru bisa masuk ke fase berikutnya how. Itu pun kalau kita semua setuju gitu. Kalau kita cukup di understanding, that is fine gitu. Boleh-boleh aja. Jadi kaitannya tadi balik lagi ke praktisi ya. Kita ngomongin exploratory practice dalam perspektif praktisi. Ya praktisinya siapa? Ya Anda, ya saya. Saya praktisi mengajar, saya juga punya puzzle saya sendiri, Anda praktisi pembelajar, Anda punya puzzle-nya sendiri. Di mana titik temunya? Dalam
upaya saling memahami. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan atau lanjut? Lanjut. Lanjut. Lanjut nih. Oke. Nah, ini saya ambil dari buku Exploratory Practice-nya Judith Hanks. Dia terbitan 2017. Nanti saya share ke Anda juga mengenai Exploratory Practice dan Exploring Puzzles. Jadi ini yang paling utama jangkarnya di Exploratory Practice adalah puzzle. Puzzling, puzzlement, and being puzzled. Jadi ini ada puzzle, sesuatu yang membingungkan, puzzlement, kebingungan Anda, dan being puzzle. Dan kenapa sih bisa bingung? Jadi Hanks itu berargumentasi bahwa solving the problem mungkin bisa dilakukan, tapi biasanya kalau misalnya kita ada problem langsung solve the problem tanpa penjelasan mengenai kenapa sih problem tersebut muncul, akhirnya nanti ada yang kurang, ada yang kayak misalnya saya misalnya teaching puzzle-nya bagaimana caranya supaya ketika Anda menulis Anda tidak terpisah atau terpisah dari dunia nyata Anda, dari authentic real life Anda, sehingga saya mintanya Anda menulis sesuatu yang kira-kira juga akan berguna ketika Anda menulis di luaran sana, bukan untuk di kelas writing gitu misalnya. Makanya saya menggunakan prinsip atau framework dari SFL. Nah, itu kan agenda saya. Tapi kemudian ketika dilaksanakan ada layers bahwa Anda merasa itu terlalu tinggi misalnya, akhirnya malah membingungkan belajar writing. Nah, itu adalah puzzle pembelajaran Anda. Dan kita dalam mengeksplorasi puzzle itu berusaha dulu mencari penjelasan mengapa sih problem tersebut muncul. Baru setelah bisa dipahami, kita bisa masuk ke solving the problem, if necessary. Jadi cuman solving the problem itu cuman bisa dilakukan, cuman bisa berhasil kalau pertama-tama kita tahu kenapa sih masalah tersebut muncul. Nah, makanya exploratory practice ini tujuannya itu tidak berfokus pada solving the problem, tapi berfokus pada mengembangkan pemahaman, pada menciptakan suasana saling memahami, kira-kira seperti itu. Nah, makanya kata Hanks, puzzling, membingungkan atau puzzlement, kebingungan atau being puzzle, akhirnya kita bingung gitu ya mengenai satu isu dalam pembelajaran bahasa. Nah, kita kan writing-nya juga ya kita belajar writing, ya kita belajar English gitu kan. Kita dua hal yang kita pelajari di sini, ya writing, ya language. Makanya di sini berusaha mengeksplorasi isu ketika kita belajar dan mengajar bahasa dan writing ya, khusus di kelas writing kita. Makanya fokus ini akhirnya bergeser nih, tidak pada pertanyaan how to, tidak pada pertanyaan bagaimana caranya. Kan kalau bagaimana caranya, 1 begini, 2 begitu misalnya. Kita nggak sampai ke sini dulu, tapi kita awali dengan embracing why. Kita awali dengan pertanyaan, kenapa sih, sebagai salah satu alasan dari riset. Jadi riset ini jangan kita demystify ya. Riset ini adalah sesuatu yang tidak semenakutkan itu gitu. Riset itu ketika Anda bertanya mengenai kenapa sih saya kok nggak bisa menempatkan punctuation yang baik dalam writing saya. Nah, itu adalah bagian dari riset gitu. Riset itu sesederhana Anda mempertanyakan apa yang terjadi pada diri Anda gitu sih sebetulnya. Jadi ketika mendengar istilah research, jangan langsung chicken out gitu. Tenang, research itu adalah sederhana. Ketika misalnya ya Anda punya pertanyaan, kenapa sih saya ngantuk ya di kelas writing? Nah, itu adalah research gitu. Ketika Anda mencari, kenapa ya saya ngantuk di kelas writing? Oh, mungkin writingnya lain kali harus sambil jumping rope misalnya gitu. Itu jadi kira-kira. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut. Ya. Boleh. Nah, ini ada contoh dari learning puzzle. Contohnya seperti apa? Karena kita awali dengan pertanyaan why, makanya semua pertanyaannya why di sini. Ini cuma contoh aja ya. Misalnya contohnya puzzle-nya si A, misalnya why is writing challenging? Atau puzzle-nya B, why do we need to know about language meta function to write?
Puzzle-nya si C misalnya, why can't I construct a coherent text? Puzzle-nya si D misalnya, ini kan beda orang bisa beda puzzle dan itu lumrah terjadi gitu. Ini contoh puzzle yang keempat, why is punctuation so difficult to apply misalnya. Puzzle yang kelima contohnya, why can't I concentrate when learning writing misalnya gitu. Atau contoh puzzle yang keenam, why is higher education system of learning confusing? Ini juga bisa jadi puzzle buat beberapa di antara kita yang mungkin mengalami culture shock gitu ya. Biasanya kultur belajar di SMA highly guided gitu by the teacher, masuk ke kuliah there is no main reference, nggak ada buku pegangan utama, misalnya semuanya mesti nyari sendiri atau apalah terserah gitu, misalnya puzzle-nya seperti itu. Nah, bisa dituangkan sebagai why is higher education system of learning confusing? Dan ini kan kalau pertanyaan ini luas ya, jadi bisa diaplikasikan di mata kuliah writing, listening, speaking, reading dan lain-lain gitu. Nah, ini saya ambil contoh, jadi setelah kita mengeksplorasi pertanyaan why yang mungkin mengganjal di hati mengenai belajar writing, setelah itu kita buat narasinya. Kita misalnya punya 3 learning puzzle, kira-kira yang paling ganjel di hati itu yang mana sih? Gitu. Nah, itu yang dipilih, kemudian kita elaborasi dalam bentuk narasi. Ini misalnya contohnya saya ngambil satu pertanyaan tadi ya, why is higher education system of learning confusing? Ini elaborasinya. I am usually guided by my teacher in learning. Biasanya kalau belajar di SMA itu highly guided gitu ya by the teacher. My teacher usually equips students with the main book to read. Biasanya ada satu buku rujukan utama gitu ya di kelas, dan dari buku tersebut kita bisa dapat latihan-latihan gitu yang menunjang pembelajaran misalnya gitu. Tapi di higher education kok nggak ada ya buku rujukan utama yang bisa kita jadikan ini itu pegangan. Malahan dosen-dosen punya referensi masing-masing yang harus kita baca, dan bahkan beberapa di antara bahan bacaan yang direkomendasikan oleh dosen, yang dikasih oleh dosen nggak tersentuh loh, sampai selesai UAS pun belum pernah dibuka dan nggak tahu isinya sama sekali. Nah, ini familiar nggak buat Anda? Kondisi seperti ini. Familiar. Familiar sekali. Ya, familiar. Jangankan buat Anda, sama buat saya juga dulu kuliah dikasih buku segede-gede apa, tapi ya kadang dibacanya 1-2 halaman gitu. Dan jadi ini tuh sebetulnya adalah permasalahan yang umum gitu. Misalnya, lalu I wonder why isn't there one big book for us to consult with for every subject? Kenapa sih di setiap MK itu nggak ada buku rujukan utamanya aja sih, sehingga kita tuh bisa rely on that book gitu untuk UAS misalnya. Jadi belajarnya dari satu buku itu aja buat UAS, buat UTS misalnya. Kenapa sih? Misalnya ini kan. It is confusing for me. Dan bagi yang terbiasa dengan kultur pembelajaran yang seperti itu, biasanya kultur pembelajaran yang lebih mandiri, yang lebih autonomous di pendidikan tinggi itu akan menjadi membingungkan dan kadang-kadang mengganjal di hati. Jadi harus gimana sih sebetulnya gitu misalnya. Nah, kemudian setelah ditulis gitu narasinya, terus kita renungkan isi dari narasi ini. Coba kita baca lagi. Biasanya saya di-guide sama guru kalau belajar. Terus ada satu buku rujukan utama yang itu aja dipakai sampai UTS UAS gitu. Misalnya itu aja bukunya. Apa ya? Sepertinya yang salah itu bukan higher education system of learning deh. Sepertinya ini tuh masalahnya cuman masalah saya aja misalnya ya. Sepertinya saya belum bisa membiasakan diri dengan sistem pembelajaran di pendidikan tinggi misalnya gitu. Jadi di-refine puzzle-nya yang tadinya why is higher education system of learning confusing? Kan itu tadinya kita ngomongin tentang sistem pembelajaran di pendidikan tinggi. Kemudian dipersempit cakupannya. Jadi why can't I adapt to the higher education style of learning? Ditarik ke mikrokosmos kita, yaitu diri kita sendiri. Kenapa sih saya belum bisa beradaptasi misalnya dengan style pembelajaran di pendidikan tinggi? Gitu. Jadi di-refine puzzle-nya setelah kita merenungkan apa yang sudah kita narasikan sebelumnya. Nah, ini optional nih. Steps to take itu optional karena sudah masuk ke potentially exploited
activities. Apa sih kira-kira yang bisa membantu kita memperbaiki puzzle. Nah, kita yang pertama-tama harus kita lakukan adalah paham dulu kenapa sih puzzle ini bisa muncul, baru kemudian nyampe ke tag ini ya, ke step yang ini. Misalnya kalau akhirnya puzzle-nya jadi why can't I adapt to higher education style of learning? Steps to take-nya adalah misalnya nanya-nanya sama teman, nanya-nanya sama dosen kalau masih ada yang membingungkan. Yang kedua misalnya menulis diary pembelajaran gitu. Di diary itu Anda boleh tuangkan semua perasaan frustasi misalnya, atau marah, atau sedih, atau merasa tertinggal misalnya ketika belajar, itu boleh Anda tuliskan di learning diary. Terus curhat misalnya sama dosen pembimbing akademik, atau curhat sama dosen pengampu mata kuliahnya, atau curhat sama teman-teman dekat misalnya, supaya bisa misalnya merumuskan yuk kita setiap hari apa yuk kita diskusi misalnya, ini misalnya. Tapi ini cuma mungkin bisa dengan berhasil diaplikasikan kalau kita sudah paham kenapa puzzle ini muncul. Jadi yang pertama itu understanding dulu before solving the problems. Jadi step one adalah you understand why the puzzle occurs gitu. Baru kita masuk ke apa solving problemsnya seperti apa. Gitu kira-kira. Kebayang stepnya? Kebayang, Miss. Yang Bayang. pertama, stepnya ngapain yang pertama? Kita membuat puzzle. Mencari puzzle, betul. Puzzle-nya itu diawali dengan pertanyaan apa? Why? Why? Instead of How? Of how ya. Jadi kita mulai dari why instead of how. Terus setelah didapat pertanyaan why-nya, setelah itu diapain? Di refine. understanding the puzzle. Understanding the puzzle or the problem. Kita buat narasinya. Yeah, by creating narration of the selected puzzle. Ya, Isn't it? betul. Jadi kita elaborasi dulu dalam cerita. Dalam bentuk cerita. Kita cerita di situ. Kenapa puzzle-nya itu? Apa yang membuat kita bingung? Dari mana asalnya kebingungan ini? Apa pemicunya? Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga akhirnya ketika si narration ini kita baca kembali, kita bisa merenungkan. Oh, Jadi jadi tahu. Oh, sepertinya puzzle saya yang ini kurang tepat nih. Misalnya puzzle saya harusnya ini, bukan yang tadi. Misalnya kayak gitu. Atau kalau menurut Anda sudah direnungkan, sudah dinarasikan puzzle-nya tidak di-refine, misalnya sudah oke, misalnya ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Tidak ada prescription, tidak ada resep baku, tidak ada. Jadi ini bebas tergantung pengalaman Anda masing-masing. Dan ini highly subjektif. Gitu. Jadi nggak ada pakem tertentunya. Habis narration harus refine, nggak harus. Kalau misalnya Anda perlu merefine, silakan di-refine puzzle-nya. Kalau misalnya Anda rasa puzzle-nya itu nggak perlu di-refine, ya udah, tidak usah, tidak masalah gitu. Gitu ya. Lanjut kita. Lanjut, Miss. Oke. Nah, setelah Anda eksplorasi puzzle-nya apa, terus Anda narasikan puzzle-nya bagaimana gitu, Anda mengambil satu foto atau gambar, boleh itu di sekeliling Anda in your real life atau dari social media feed Anda yang merepresentasikan perasaan Anda ketika belajar writing ya, utamanya di pelajaran writing, di mata kuliah writing. Gitu. Apa sih kira-kira yang bisa merepresentasikannya? Apakah ini ekspresi seperti ini? Kalau ekspresi seperti ini berarti writing itu gimana sih pengalaman belajarnya kalau dengan gambar seperti ini? Bikin nangis. Gimana ya? Puyeng. Bikin nangis. Apa lagi? Saking sulitnya jadi frustasi. Saking sulitnya jadi frustasi misalnya. Ya, mungkin ada yang merasa seperti itu. Terus ada juga yang merasa seperti ini gambarnya. Bisa jadi gitu. Gambar yang merepresentasikannya setelah Anda eksplorasi puzzle-nya apa, Anda narasikan, kemudian ternyata Anda dapat refining the puzzle-nya, misalnya puzzle yang sudah di-refine apa, ternyata gambarnya bisa berubah menjadi seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini,
Ya merasa terbantu kesannya Bapak. dengan apa namanya Adanya urai puzzle. Ya puzzle tuh. puzzling problem, jadi ya kesannya kayak terbantu aja, lega gitu. Ya gitulah. Bisa jadi, atau bisa jadi misalnya yang tadinya frustration kita simpan sendiri, setelah kita cerita ternyata kita Kayak punya temen yang senasib dapat sepenanggungan. ya Jadi akhirnya bisa saling membantu, itu juga bisa. Bebas lah, ini kan representasi perasaan Anda yang unik masing-masing gitu. Jadi nggak mungkin sama satu sama lain gitu. Jadi aman. Bagaimana Anda melihat puzzle tersebut? Kalau misalnya gambarnya ini berarti mungkin apa gitu nanti meaningnya. Terus berikutnya, kalau misalnya representasinya puzzle-nya ini, apa ya kira-kira maknanya? maknanya masalah teratasi kalau ini. Ibaratnya bunga yang mekar gitu lah. Masalahnya teratasi. Apalagi? Ada yang bisa mendalami filosofi bunga mekar? Ibaratnya Filosofi saya bunga paham. Jadi mekar. ibaratnya kalau filosofi bunga mekar tuh kayak ketika kita belum apa namanya kayak sebelum solving our problem tuh ibaratnya kayak bunga yang masih kuncup, ketika mendapat solusi itu ibaratnya cahaya matahari Udah solve. ya, lalu menerangi kita, lalu problem solve, and then ya bunga ini mekar kayak gitu tuh. Bisa jadi. Mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi karena kan Anda yang milih gambar, jadi Anda yang tahu persis apa makna gambar itu. Kalau dari sini, dari bunga ini, makna saya karena saya yang milih gitu ya. Jadi bunga ini kan kadang-kadang ketika kecil dia misalnya ditempa oleh angin, dia kekurangan air, misalnya bisa jadi dia gagal bloom out gitu, dia gagal mekar. Bisa jadi dia harus menerima ujian demi ujian, tempaan demi tempaan. Tapi begitu misalnya ada lagi matahari, ada yang menyiram, akhirnya dia bisa mekar dengan indah. Kira-kira begitu proses. Intinya adalah semuanya berproses. Pasti ada ujiannya, pasti ada challenge-nya. Dan tergantung bagaimana kita memahami situasi. Misalnya situasi kita challenging banget nih dalam kelas writing. I don't understand any of what the lecturer said, misalnya nggak ngerti sama sekali apa yang diomongin sama saya misalnya, sehingga Anda akhirnya cerita sama yang lain, terus dibantu oleh yang lain, sehingga akhirnya Anda bisa mekar, writingnya bisa berproses dengan baik, misalnya seperti itu. Akhirnya direpresentasikan oleh bunga. Bunga ini kan sebelum mekar banyak cobaannya gitu. Dia bisa aja keinjak kan oleh manusia, nggak tahu, nggak sengaja misalnya. Atau sebelum mekar sempurna sudah dicabut, nah itu bisa jadi. Jadi berbagai layer makna itu yang biasanya yang tahu ya Anda sendiri. Nanti Anda jelaskan itu. Makanya nanti ada penjelasannya, why do you choose that picture? Misalnya picture pertama kenapa sih, kedua kenapa sih, ketiga kenapa sih, itu. Pour your heart out. Jadi Anda boleh curhat di situ, ungkapkan isi hati Anda. Nanti Anda buat kolase. Membuat kolase di situ kemudian dipresentasikan. Nah, ini saya memberikan penawaran Anda boleh bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok. Kalau misalnya Anda prefer gitu ya bekerjanya secara individual, silakan Anda kerjakan in an individual manner. Kalau misalnya Anda sukanya kerja bareng-bareng sama teman-teman yang lain, misalnya dengan puzzle yang serupa, silakan Anda kerjakan dalam grup. Tapi grup ini dibatasi maksimal 4 orang. Jadi ya 3 itu sebetulnya udah banyak banget, tapi ya maksimal 4 nggak apa-apa. Tapi tidak boleh lebih dari 4 orang gitu. Kalau misalnya maunya dibikin grup. Setelah itu nanti kan ini tuh masuk ke dalam kategori riset. Kan kita balik lagi ya ke konteks kita di academic writing. Academic writing itu kita harus bisa summary misalnya. Kita harus bisa summary. Nanti dari college making ini akan Anda summary dalam bentuk
presentasi. Nanti Anda ceritakan kembali intinya tuh apa. Kemudian dari hasil riset kan mengeksplorasi pertanyaan why itu merupakan salah satu bentuk riset juga gitu. Jadi nanti ini tetap masuk ke dalam prinsip-prinsip academic writing. Bagaimana sampai di sini, ada pertanyaan dulu? Masih bingung? Masih. Jadi langkah pertama adalah Anda mengeksplorasi pertanyaan why. Itu dulu aja untuk minggu ini. Jadi nanti setelah selesai, misalnya Anda malam minggu sambil merenung, sambil istirahat, eksplorasilah pertanyaan why. Nanti kita sampaikan pertanyaan why-nya itu di minggu depan. Itu dulu aja deh activity-nya. Kita nggak masuk ke yang lain-lainnya. Kita nggak menarasikan why-nya, nggak. Kita pilih aja puzzle-nya apa. Gitu ya. Oke, Itu ada Relating format sama writing kelas ini, Miss. Jadi kita cuman nanti pulang selesai kelas saya misalnya atau selesai seluruh kelas di hari Sabtu ini, Anda sambil merenung sambil mencari pertanyaan why-nya Anda tuh apa sih dalam kelas writing gitu. ada template-nya nggak, Miss? Nggak ada template Tapi ya? nggak Misalkan dipatokan, Miss. Gimana Kita gimana? harus nulis dulu. Nggak harus nulis dulu, Anda cuman bikin pertanyaan aja. Boleh 1, boleh 2, Dan boleh 3. dijawabnya buat Nggak perlu minggu dijawab. depan itu. Minggu depan dibawa aja pertanyaannya, tidak perlu ada jawabannya. Oh, jadi pertanyaan aja. Oke. Pertanyaannya aja. Tapi pertanyaannya why ya, jangan how. Supaya kita bisa memahami apa sih puzzle Anda gitu. Karena why ini kan sifatnya untuk memahami. Kalau how untuk problem solving biasanya gitu. Jadi kita eksplorasinya di pertanyaannya why. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Gitu Yes, ya. Miss. Tentang about writing class ya, Miss ya? About writing Oke. class. Kita lagi belajar ngeriset. Pertanyaannya nggak terbatas kan maksudnya? Nggak terbatas. Nggak ada batas. Nggak terbatas dan saya persempit skopnya di kelas writing gitu ya. Oke. Tidak di kelas speaking, misalnya tidak di kelas grammar, tapi di kelas writing saja. Oke. Gitu. Aman ya? You know what to Aman do satu. ya? Nanti pertanyaannya dibawa minggu depan. Gitu deh intinya. Tapi minggu ini kita merenung, mencari why-nya kita tuh apa sih ketika belajar writing. Gitu. Oke? Oke. Oke ya. Karena ini waktunya sudah habis, jadi sepertinya saya harus menutup sesi kelas pada minggu ini. Jadi minggu depan jangan lupa dibawa pertanyaan why-nya untuk kita eksplorasi bersama-sama. Begitu ya? Insya Allah. Oke, nanti saya akan buatkan postingannya di Edmodo. Nanti Anda boleh di situ deh ngepost why-nya Anda tuh apa. Untuk kita diskusikan di minggu depan. Gitu ya? Iya, Miss. Oke, terima kasih banyak everyone. Boleh move on ke kelas berikutnya. Maaf terlambat Makasih ya. juga, Miss. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.